warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisrina Hanifah dengan NIM 2404170-161. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Ani Marlia, MPD. Baiklah teman-teman, materi yang saya sampaikan ini tentang kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi secara umum bisa kita pahami sebagai orang-orang yang pernah bertemu langsung dengan Rasulullah SAW, beriman kepadanya, dan meninggal dalam keadaan Islam. Sahabat Nabi bisa kita simpulkan sebagai orang-orang yang memiliki hubungan langsung dengan Rasulullah SAW, beriman kepadanya, serta berperan penting dalam menjaga, menyampaikan, dan meneladankan ajaran Islam. Latar belakang sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ini tentu sangat beragam, baik dari segi sosial, budaya, maupun ekonomi. Sebagian besar sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW berasal dari masyarakat Arab yang sistemnya kabilah atau suku, yang mana itu kekeluargaannya sangat kuat. Sebelum datangnya Islam, mereka dipengaruhi oleh kehidupan yang jahiliyah, tetapi setelah datangnya Islam, mereka mengalami perubahan yang signifikan, baik dari segi akidah, segi akhlak, maupun kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-teman, kita akan membahas tentang kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi, yaitu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin terbagi menjadi 4. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang terakhir, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Abi Quhaifah At-Tamimi. Beliau adalah khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Bakar Asy-Syiddiq ini diberi gelar Asy-Syiddiq karena selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, contohnya dalam Isra dan Mi'raj. Perlu kita ketahui, Abu Bakar Asy-Syiddiq ini adalah sosok pemimpin yang sangat kuat dalam aspek keimanan, moral, dan tanggung jawab. Ia bukan saja khalifah pertama, tetapi juga fondasi stabilitas umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Keteladanan Abu Bakar Asy-Syiddiq ini yang pertama yaitu keimanan yang kokoh, yang kedua pengorbanan tanpa batas, dan yang ketiga kepemimpinan dalam krisis. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Keteladanan Khalifah Umar bin Khattab yaitu yang pertama keberanian, yang kedua kepemimpinan berbasis empati, dan yang ketiga keadilan sosial yang nyata. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini memeluk Islam lantaran ajakan dari Abu Bakar Asy-Syiddiq dan menjadi salah satu sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Keteladanan Utsman bin Affan ialah kedermawanan tanpa batas, sabar dalam menghadapi konflik, kodifikasi mushaf Al-Quran, dan kelembutan dan akhlak. Dan yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW karena ia menikah dengan putrinya yaitu Fatimah Az-Zahra. Ali bin Abi Thalib ini merupakan simbol kecerdasan intelektual dan spiritual umat Islam. Keteladanan Ali bin Abi Thalib ini adalah ilmu dan kecerdasan yang tinggi, pemikiran yang filosofis, keberanian yang luar biasa, dan kesederhanaan hidup. Pembahasan terakhir yaitu kisah keteladanan sahabat Nabi lainnya seperti Bilal bin Rabah, Abdurrahman bin Auf, dan Khalid bin Walid. Yang pertama, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini berasal dari kalangan budak berkulit hitam yang mengalami penindasan oleh majikannya bernama Umayyah bin Khalaf. Penindasannya berupa dijemur di padang pasir dan juga ditindih oleh batu yang sangat besar. Walaupun mengalami penindasan, Bilal bin Rabah tetap teguh dengan keimanannya, tidak sedikit pun berpikiran untuk meninggalkan Islam. Namun setelah dibebaskan oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq,
Bilal bin Rabah diberi gelar sebagai muazin pertama dalam Islam. Keteladanan Bilal bin Rabah ini yaitu kesabaran, mempertahankan keimanan dan keberanian. Yang kedua yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu sahabat yang sukses dalam bidang ekonomi. Keteladanan Abdurrahman bin Auf yang bisa kita ambil yaitu mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, dan menjadikan harta sebagai alat untuk kebaikan. Yang ketiga adalah Khalid bin Walid. Kalian tahu nggak? Khalid bin Walid ini awalnya adalah musuh Islam yang sangat kuat. Ia berperan dalam strategi peperangan yang pernah merugikan umat Islam dalam perang Uhud. Tetapi setelah masuk Islam, ia berubah total menjadi pembela Islam yang sangat tangguh. Karena jasanya ini, ia diberikan gelar sebagai Saifullah atau pedang Allah. Meskipun ia sangat berjasa, tetapi ia tetap rendah hati. Jadi keteladanan yang bisa kita ambil dari Khalid bin Walid ini adalah keberanian, kemampuan berubah menjadi lebih baik, juga tetap rendah hati. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah. Marilah kita sama-sama memohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.